Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini ya, di minggu pagi hari ini Bapak Ibu semua yang berhadir di webinar Desa Mandiri ini, alhamdulillah kita memanfaatkan dan mengoptimalkan waktu gitu ya, walaupun di hari Minggu ya, kita coba melakukan webinar diskusi gitu ya, bagaimana tentang adaptasi strategi bisnis BUMDes di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada panitia, kepada mahasiswa-mahasiswi IPB yang sedang melaksanakan KKN. Memang dalam keadaan seperti ini kita harus mengikuti atau misalnya cepat beradaptasi dengan kondisi new normal gitu ya. Tadi saya lihat juga ada Pak Baihaki sebagai pembimbing lapang mahasiswa. Selamat pagi Pak Baihaki, dan juga kepada Bapak Desa ya dan pengurus BUMDes dari Desa Tombo, Kabupaten Batang ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya izin ya Bapak Ibu semua, saya mencoba sharing gitu ya dengan Bapak Ibu semua tentang ya minimal apa yang kami lakukan selama ini di grup usaha Dakara gitu ya, dan bagaimana dari pengalaman empirik sama menggabungkan teori-teori dan kondisi terkini tentang kita adaptasi untuk mengembangkan bisnis. Dalam hal ini saya kira BUMDes, Badan Usaha Milik Desa ini konsepnya adalah organisasi bisnis, di mana bisnis itu kita harus bisa mendapatkan profit ya, kita bisa harus survive ya, dan kita bisa harus melanjutkan bisnis yang sedang kita kelola. Saya sendiri Bapak Ibu ya adalah salah satu dosen di Teknik Pertanian Universitas Syah Kuala, dan saya memang dari mahasiswa juga sebagai praktisi bisnis ya, dan kita juga saat ini ya kita buat usaha namanya Dakara Group. Saya kebetulan dipercaya oleh teman-teman ya dan tim eksekutif sebagai chairman-nya, dan juga saya juga chairman di Indonesian Life Cycle Assessment Network. Ini juga salah satu tugas kita adalah bagaimana melihat gitu ya supply chain daripada produk itu ya, sehingga dampaknya terhadap lingkungan bisa kita minimalisasi. Karena salah satu juga yang menjadi kewajiban dan tugas kita sebagai pebisnis adalah bagaimana kita mendapat gain gitu ya, mendapat keuntungan dari sumber daya alam itu tanpa merusak atau meminimalkan kerusakan terhadap alam tersebut gitu ya. Saat ini juga saya sebagai sekjen ya asosiasi asuh UMKM IKM. Jadi kita menaungi beberapa pelaku UMKM IKM, dan juga saya sebagai ketua Koperasi Konsumen Syariah ya Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Bogor Raya. Dari beberapa pengalaman itu saya nanti mencoba sharing ya dengan Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan ini nanti menjadi bermanfaat ya dan berguna bagi mengembangkan ya atau melanjutkan bisnis kita di BUMDes Desa Tombo ini. Nah ini saya kira ya teman-teman dari mahasiswa dan mahasiswa yang sedang KKN sudah mempersiapkan ya kegiatan ini dengan salah satu tujuannya misalnya bagaimana kita meningkatkan pemahaman, pengetahuan tentang pengelolaan BUMDes gitu ya, dan UMKM ya. Kebetulan kami salah satu bidang usahanya itu adalah bisnis usaha mikro kecil menengah dan industri kecil menengah gitu ya, dan juga bagaimana misalnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk gotong royong dalam mengelola BUMDes ya, dan mewujudkan BUMDes yang mandiri ya, yang dapat bersaing dengan usaha. Artinya mandiri, saya kira mungkin di sini pasti banyak definisinya, mandiri secara finansial gitu ya, mandiri secara SDM ya, dan mandiri secara misalnya kreativitas dan independensi untuk mengembangkan bisnisnya. Saya kira kurang lebih nanti seputar ini yang akan saya share dengan Bapak Ibu pengelola BUMDes Desa Tombo dan adik-adik mahasiswa gitu ya, bagaimana kita istilahnya mengelola SDM ya, pemasaran ya, dan yang paling poin itu sebenarnya bagaimana kita cepat adaptasi ya dengan new normal ini. Sampai saat ini kita nggak tahu nih Bapak Ibu, sampai kapan COVID ini gitu ya, sampai kapan pandemi ini kita nggak tahu. Kita dulu berpikir pandemi ini akan cepat berlalu, tapi faktanya sampai sekarang kita masih merasakannya gitu ya. Ini sekilas tentang usaha-usaha kami Bapak Ibu ya.
Saya kira PDF-nya juga saya sudah bagikan kepada panitia, nanti silakan istilahnya dibaca dari situ bahwa saya sendiri sebenarnya memang dari tamat S1 itu sudah bersama teman-teman sudah merintis usaha gitu ya, dan saat ini saya dipercaya teman-teman sebagai chairman-nya atau yang memberikan advice kepada usaha-usaha yang kita kelola gitu ya. Bidang usaha yang kita jalankan itu mungkin yang erat kaitannya dengan BUMDes ya adalah salah satunya adalah Dakara Kopi ya. Ini berupa cafe and resto gitu ya. Kita juga melakukan roasting, kita juga melakukan penjualan, perdagangan kopi gitu ya. Dan sebagian kita juga ada tanaman kopi di hulu ya, yang sampai saat ini masih terus kita istilahnya lakukan pendampingan-pendampingan. Sebenarnya kita di Dakara Business Institute juga sering melakukan pendampingan-pendampingan secara langsung dengan badan usaha milik desa gitu ya. Karena gini Bapak Ibu ya, mungkin waktu saya sekitar 30-35 menit ini tidak akan bisa optimal atau maksimal mengeksekusi apa yang Bapak Ibu inginkan. Tapi kalau kita mungkin melakukan pendampingan itu akan lebih terarah gitu ya, akan lebih to the point apa yang mau kita lakukan bersama gitu ya. Kita juga mengelola toko sembako. Saya kebetulan dari Bujangan sudah punya usaha ini gitu ya, transportasi juga gitu ya. Kita juga melakukan perkebunan ya, kelapa sawit, kopi, tapi kita juga melakukan konsultan di bidang energi, lingkungan gitu ya. Dan kita juga melakukan pabrikasi alsintan ya, alat-alat dan mesin pertanian. Jadi salah satu bidang usaha kita ini juga Bapak Ibu berhubungan dengan alat-alat mesin dan pertanian. Misalnya Bapak Ibu butuh penyulingan, butuh power thresher, butuh misalnya bajak gitu ya, butuh uh, mesin pembangkit tenaga biomasa, pembangkit tenaga mikrohidro. Ini gitu kita lakukan, dan juga kita juga melakukan penerbitan, dan salah satunya kita juga main di media digital marketing gitu ya, dan pelatihan ya. Saya kira sekarang ini juga banyak pelatihan-pelatihan untuk misalnya Bapak Ibu nanti yang pengelola BUMDes bisa misalnya standar kualifikasinya itu biar setara dengan kualifikasi BNSP gitu ya, maka perlu melakukan ikut misalnya training-training yang profesional gitu ya, agar kualifikasinya itu istilahnya memang memenuhi untuk pengembangan usahanya. Ini sekilas tentang usaha kita gitu ya. Fokusnya kita main di pendidikan, bisnis UMKM dan energi. Ini usaha yang kita lakukan. Saya mencoba gitu ya di Dakara Coffee ini kebetulan dekat dengan kampus IPB ya. Ini saya kira juga nanti saya akan lebih banyak bercerita aja ya Bapak Ibu ya apa yang saya lakukan. Di sini nanti kita bagaimana misalnya mencoba menciptakan semacam one stop shopping gitu ya. Jadi BUMDes juga memang saya nggak dapat informasi yang detail gitu ya. Seperti apa BUMDes yang sudah Bapak Ibu lakukan ya. Jadi nanti boleh kita diskusi. Tapi prinsipnya saya misalnya usaha ini kita dalam satu kawasan ya. Di sini kita bikin istilahnya KPN Resto, bikin meeting room, bikin working space, bikin pusat oleh-oleh UMKM Dakaramat. Kita juga sedang membangun pencucian mobil gitu ya. Di sini juga kita lakukan penerbitan buku dan konsultan gitu ya. Prinsipnya apa yang mau ingin saya sampaikan, bahwa dalam mengelola suatu bisnis itu kita perlu efisien dan optimal gitu ya. Dan kita coba menjalankan saling keterkaitan antara satu dengan yang lain, atau misalnya bersinergi gitu ya. Ini kira-kira usaha kita. Nanti Bapak Ibu yang berkesempatan ke Bogor silakan mampir di tempat kami ya. Di dalam seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam usaha itu ya kita mengintegrasikan gitu ya, sehingga efektif dan efisien. Karena salah satu kunci di dalam menjalankan suatu usaha itu ya bagaimana kita bisa istilahnya efektif gitu ya di dalam istilahnya menjalankan suatu usaha tersebut. Artinya saya selalu berusaha satu orang personel kita bisa mengerjakan 2-3 pekerjaan ya. Jadi itu juga penting, dan istilahnya ini membuat kita bisa bertahan gitu ya, bisa efisien dan terus survive gitu ya. Ya sebenarnya ya kalau kita lihat dari data kita sebenarnya beruntung sekali sebagai negara Indonesia ya. Negara Indonesia itu dengan jumlah penduduk terbesar ketiga ya, luas daratan kita 3% dari total luas daratan bumi ya, luas perairan kita 3 kali lipat dari daratan ya, populasi kita istilahnya 8,8% penduduk bumi, belum lagi sumber daya alam ya. Banyak sebenarnya potensi yang ada di Indonesia, termasuk di desa-desa gitu loh ya.
mungkin salah satu di Desa Tombo ini. Artinya, tapi memang gimana sih kekurangan kita? Kekurangan kita memang kalau kita lihat secara anggaplah misalnya nasional ya, kebetulan saya juga salah satu pengurus di Persatuan Insinyur Indonesia gitu ya. Jadi memang salah satu kendala kita itu adalah di skill ya, baik di hard skill maupun soft skill di tenaga kerja gitu ya. Memang kalau kita lihat dari sini misalnya ya, di data yang saya coba misalnya kumpulkan gitu ya, tenaga kerja kita itu 46,8% pendidikannya itu masih kurang dari SD atau setara dengan SD, sekolah dasar ya. Terus SLTP sekitar 17,82% ya. SLTA 25,23%. Istilahnya insinyur ya setara dengan diploma atau insinyur ke atas itu hanya sekitar 10,14%. Artinya ini kan kita butuh penyesuaian-penyesuaian gitu ya. Makanya tadi itu sebenarnya saya sampaikan di awal, perlu juga walaupun misalnya dia pendidikannya SLTA atau SLTP, tapi kalau dia misalnya mengikuti misalnya kursus-kursus BNSP yang bersertifikasi ya, mungkin skill-skill itu bisa kita istilahnya tambahkan atau istilahnya suntikan ke dia gitu ya. Ini kita coba bandingkan saja misalnya dengan tetangga kita ya, Malaysia ya. Malaysia itu mereka sudah dominan di posisi SLTA ya. Terus Singapura itu mereka sudah dominan di posisi istilahnya diploma atau strata S1 gitu ya, minimal gitu ya. Jadi ini kan istilahnya memang peta istilahnya profil tenaga atau misalnya SDM kita yang tidak kita bisa pungkiri gitu ya. Dan lulusan perguruan tinggi Indonesia itu pada tahun 2020 itu menunjukkan sekitar 6% dari jumlah penduduk ya, atau kurang lebih 400.000 sarjana menganggur ya. Dan kalau kita lihat 4.456 perguruan tinggi Indonesia itu 90% adalah swasta ya. Sementara di Cina ya, kita coba misalnya bandingkan, dia hanya 2 ribuan gitu ya. Dan dua perguruan tinggi Indonesia masuk 50 besar dunia, sementara di Cina itu ada masuk 18 perguruan tinggi yang setara dengan istilahnya 500 besar gitu ya. Jadi artinya ya, kalau kita lihat juga misalnya di grafik ini masih secara misalnya SDM kita memang profilnya masih agak kurang gitu ya. Tapi dari sisi saya apa namanya ya, kemauan dan istilahnya keinginan untuk berkembang, kalau mungkin ditopang atau misalnya didukung oleh misalnya badan usaha milik desa, atau misalnya sekarang itu kan juga banyak dana-dana desa ya. Dana desa itu kan bisa 600 sampai 1 triliun misalnya per tahun. Ini kalau sebagian misalnya diposkan untuk pengembangan SDM, harusnya pada saat mereka kembali ke desa itu dia akan menjadi manusia yang produktif ya, dia akan menjadi contoh gitu ya bagi istilahnya desa atau bumdes yang ada di desa tersebut ya. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sudah tahu lah ya, apa itu UMKM ya, apa itu istilahnya usaha kecil ya, usaha mikro, usaha menengah gitu ya. Saya nanti boleh kita diskusi seperti apa sih sebenarnya usaha yang sedang dijalankan oleh badan usaha milik desa di sana gitu ya. Terus ada juga industri ya, jadi industri kecil menengah. Jadi usaha mikro kecil menengah, ada industri kecil menengah. Memang sebisa mungkin sebenarnya saya kira ya, kita bagaimana kita mengoptimalkan hilirisasi produk, sehingga kita misalnya di BUMDes itu tidak sekedar menjual sumber daya alam, tapi misalnya bagaimana kopi itu kita sudah jadikan misalnya bubuk ya, atau misalnya apa yang ada di sana yang sedang direncanakan itu sudah kita tambah, udah ada edit value-nya gitu ya. Uh, Kalau kita lihat dari portofolio nilai bisnis UMKM itu, sebenarnya coba kita lihat di sini ya. Mikro itu dia persentase 98,7%, kecil itu 1,2%, menengah itu 0,11%, besar itu hanya 0,01%. Tapi bandingkan dengan nilai istilahnya bisnis dia gitu loh ya, nilai bisnis dia ya, dan juga apa ya, uh, pengaruh dia ya terhadap persentase kontribusi terhadap misalnya produk domestik bruto kita gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari nilai bisnisnya dia lah, yang besar itu dia sampai sekitar 940 triliun kan, apa 140 ya, 140 miliar gitu ya. Sementara kalau yang mikro ini hanya sekitar 76 juta gitu loh, 76 juta gitu ya. Ini istilahnya per tahun ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang besar, artinya walaupun dia misalnya persentasenya kecil ya, kalau kita lihat di bawahnya lagi penjelasannya, bahwa usaha mikro itu memiliki rata-rata ya pendapatan usaha sekitar 76 juta per tahun.
atau 253.000 per hari. Ya ini tapi memang masih lebih mending daripada misalnya dia misalnya hanya sebagai pekerja di sawah gitu ya. Mungkin dia hanya digaji 40 ribuan atau 10 ribuan ya. Usaha kecil itu bisa sekitar 1,63 miliar per tahun ya, atau 5,4 juta per hari. Menengah bisa 29,7 ya. Usaha besar bisa sampai 41 miliar per tahun atau 3,19 miliar per hari ya. Jadi ini saya kira memperlihatkan komposisi dalam artian usaha mikro kecil menengah itu saya kira ini yang banyak di desa. Secara presentasi dia besar, tapi secara nilai presentasi kapitalnya ya, bisnisnya itu memang masih perlu kita tingkatkan. Makanya ada istilah itu UMKM naik kelas gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, produktivitas usaha besar itu 12.394 kali lipat lebih besar daripada usaha mikro ya, atau 553 kali lipat daripada usaha kecil dan 32 kali lipat dari usaha menengah. Kan artinya gini, BUMDes sendiri pun ya harus berusaha untuk naik kelas. Bisa saja nanti dia menjadi misalnya BUMN apa misalnya, atau misalnya buat PT gitu ya. Nanti misalnya gabung beberapa desa di kecamatan ya, dia bisa menjadi misalnya nanti perusahaan besar kan gitu ya. Dan kita misalnya memang perlu sinergi gitu loh ya. Kita misalnya perlu, saya kadang-kadang berpikir ya, anggaplah misalnya di kecamatan itu ada 20 desa gitu ya. 20 desa kali 500 juta aja kan udah selalu kita udah sekitar misalnya anggaplah misalnya sekitar 10 miliar gitu ya. Harusnya pabrik-pabrik kecil, skala kecil kita sudah bisa lakukan gitu ya, sudah kita bisa eksekusi gitu ya. Nah, ini saya sudah sampaikan tadi ya bahwa 68,7 juta ya atau 90% dari total usaha yang ada di kita itu adalah usaha UMKM, mungkin di dalamnya itu adalah bagian daripada badan usaha milik desa. Nah, dan ini saya kira penting, apalagi bagi kami nih sebagai alumni IPB ya. Jadi kalau kita lihat misalnya dari distribusi bidang usaha itu, ternyata ya 36 jutaan itu atau sekitar 60% adalah di bidang pertanian gitu loh ya, yang ada hubungannya dengan pertanian, yang ada hubungannya dengan kami alumni IPB ya. Sehingga saya kira tepat ya Bapak Ibu di desa atau di BUMDes desa Tombo ini kerjasama dengan atau misalnya dapat informasi daripada mahasiswa-mahasiswa IPB atau dosen-dosennya gitu ya, atau kami sebagai alumni yang berkecimpung di bisnis. Dalam artian gini, kami juga tidak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu ya, kami punya grup usaha, nanti silakan kita berkolaborasi, apa yang ada produk ya, atau misalnya apa yang ada di produk Bapak Ibu, kami juga selama ini banyak bekerja sama dengan kabupaten kota di seluruh Indonesia gitu ya. Saya mau mencoba gitu ya, apa sih peluangnya kita di bisnis UMKM atau BUMDes ini ya. Ya yang pertama seperti yang tadi, Indonesia itu penduduknya besar. Misalnya nanti Bapak Ibu bisa menceritakan, BUMDes ini produk kita sudah kita bisa jual kemana gitu loh. Ya. Terus yang kedua, daya beli dan selera Indonesia itu masih kedaerahan. Ya. Orang Indonesia itu ya makannya, minumnya gitu ya, passionnya itu masih inginnya yang produk-produk lokal. Ini juga bagus saya kira ya. Ya adalah sedikit yang senang misalnya dengan brand-brand atau misalnya style dari luar ya. Tapi kita masih lebih misalnya ke Indonesiaan. Artinya kita misalnya buka bisnis food and beverage juga masih laku, bisnis kafe ya, bisnis warung makan, itu pasti masih laku gitu ya. Atau misalnya oleh-oleh gitu ya. Kita di Dakaramat itu fokus oleh-oleh UMKM Indonesia gitu ya. Itu masih laku gitu ya. Terus kompetisi persaingan yang belum terlalu ketat, sehingga peluang untuk menjadi yang terbaik dan mendapat keuntungan masih mempunyai peluang besar. Kan masih sangat sedikit persentase pebisnis di negara kita dibandingkan dengan istilahnya di negara lain, misalnya ke Singapura gitu ya. Cuma memang ini untuk berbisnis ini saya kira memang harus yang terlatih dan punya semangat kuat gitu ya. Terus produk-produk UMKM yang masih berpotensi ya, misalnya dari sisi makanan ya, khususnya makanan sehat dan imunitas, apalagi dalam kondisi COVID saat ini. Minuman juga ya, ini juga yang berhubungan dengan makanan sehat dan imunitas. Obat-obat tradisional ya, misalnya saya nggak tahu kalau misalnya kita kopi itu kan juga katanya kita istilahnya itu juga bagian daripada misalnya menguatkan imunitas. Ada juga daun kelor gitu ya, ada sayur-sayuran, obat-obatan banyak di kita gitu ya. Dan industri kebutuhan sehari-hari, ada serta pertanian hortikultura. Dengan penduduk kita yang besar ya, istilahnya ya saat ini faktanya masih banyak produk-produk yang datang dari luar ya, kita impor. Bagaimana kita istilahnya BUMDes itu ya berusaha untuk menciptakan varian-varian produk-produk lain yang bisa dijual tidak sekedar di desa atau di kecamatan itu, tapi juga kita misalnya
ke misalnya ekspor atau ke provinsi kabupaten lain gitu ya. Memang tantangannya saya kira dari berbagai yang ada itu adalah salah satunya perizinan ya, terus implementasi NIB ya, sekarang ada istilah OSS UMKM ya, terus konsistensi dan jaminan penjualan. Ini saya kira memang ini perlu ya bantuan dari pemerintah, dari kami juga misalnya pelaku usaha lain ya, atau misalnya dari akademik ya, dari misalnya IPB gitu ya. Terus kemudahan akses permodalan ini juga, tapi kan kemarin tuh ada juga misalnya kita, kalau BUMDes kan mungkin dari desa gitu ya, atau sekarang dari LPDP juga kan, saya kira kalau bisnisnya sudah jalan itu bisa diakses gitu ya. Dan kompetisi produk-produk dari luar negeri ini kalau kita misalnya lihat, contohnya lah misalnya seperti mainan-mainan untuk anak gitu ya, atau produk-produk yang sifatnya selain bisa kita ini tapi datang juga dari luar, bisa dari China gitu ya, dan dari yang lain-lain gitu ya. Terus pengalaman tantangan yang kita istilahnya juga alami pada saat kita membangun usaha ini gitu ya, masih seputar itu juga. Kami juga di sini misalnya bikin produksi bolu gitu ya, produksi kue-kue ya, makanan-makanan ringan. Pasti juga di awal-awal permasalahan itu adalah seputar perizinan ya, PYRT, halal atau apa dari MUI gitu ya, dan pajak-pajak gitu ya. Juga penjualan ya, dan keberpihakan pemerintah, masyarakat umum akan konsistensi dan berorientasi untuk membeli produk-produk UMKM. Makanya kami tagline-nya itu kalau di Dakaramat itu ya, sebagai pusat oleh-oleh UMKM, kami sering menyampaikan beli produk UMKM, topang ekonomi Indonesia, minimal menopang pelaku UMKM gitu ya. Jadi kita sebenarnya sebagai pelaku UMKM ini kalau bisa ya kan, yang paling juga kita butuhkan saat ini adalah bagaimana pemerintah atau misalnya BUMN atau usaha-usaha yang sudah besar membeli produk-produk UMKM. Nah, ini juga saya kira bagian yang memang menjadi tantangan kita gitu ya. Tapi memang untuk kesana itu pasti konsumen itu nanti ada lagi tuh. Saya lihat nanti slide berikutnya ya. Bagaimana memang kita untuk istilahnya sebagai pelaku usaha atau misalnya BUMDes atau UMKM bisa istilahnya memberikan sesuai dengan keinginan pembeli atau keinginan pasar, keinginan market gitu ya. Terus memang tantangan berikutnya itu adalah permodalan ya. Terus sumber daya manusia, artinya sumber daya yang terampil dan siap kerja. Nah, ini juga saya kira kita butuhkan. Tapi memang kita sebagai UMKM, kita harus UMKM yang inovatif gitu ya. Jadi yang UMKM atau badan usaha yang mengikuti perkembangan zaman, khususnya keinginan pasar. Kita nggak bisa melawan gitu ya, atau mengabaikan keinginan daripada konsumen gitu ya. Jadi bagaimana penampilan yang menarik ya, sehingga dibutuhkan packaging yang bagus dan terstandar gitu ya. Terus juga bagaimana misalnya higienitas yang baik dan terstandar, harga yang terjangkau sesuai dengan produk yang dijual, akses yang mudah untuk didapatkan, serta ya saat ini saya kira yang harus kita optimalkan ya, bagaimana kita menghadirkan ya atau menjual produk kita itu melalui dengan online atau digital marketing gitu ya. Saya mau coba masuk ke tantangan bisnis di era new normal gitu ya, atau misalnya di masa pandemi virus COVID ini gitu ya. Ya, saya kira pasti banyak seperti sekarang misalnya kita sekarang lagi PPKM ya, lagi PPKM, tidak boleh istilahnya berkumpul ya. Kalau berkumpul pun hanya dibatasin waktunya, di warung makan hanya 20 menit segala macam gitu ya. Jadi tantangannya memang ya di new normal atau normal baru ini ya, atau adaptasi kebiasaan baru ini. Makanya tadi di slide di judulnya itu kan adaptasi strategi gitu ya, agar kita bisa bekerja ya, belajar dan beraktivitas dengan produktif di era pandemi COVID. Tapi ini saya kira seperti sekarang ini contoh yang efektif ya. Minggu saya bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu yang ada di Desa Tombok gitu loh. Saya di Bogor ya, mahasiswa-mahasiswa lain, dosen-dosen IPB lain ya. Tapi kita bisa berkomunikasi. Ini kan kita istilahnya cepat adaptif gitu ya. Tapi kita belum cukup sampai di situ. Semua orang, semua negara, semua pasti melakukan gitu ya. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.